Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Linda Purnamasari, Melia Fatmala Dewi, Fahrizal Apriansyah, Rian Pratama, Rachel Audrey Monica, dan Andika Prasetya akan mempresentasikan mengenai kelompok teroris Macan Tamil atau LTTE dengan studi kasus pengaruh kelompok Macan Tamil terhadap pemerintahan Sri Lanka ditinjau dari perspektif realisme. Selamat menyaksikan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai sejarah Sri Lanka mengalami sejarah konflik antar etnis. Jadi Sri Lanka mengalami sejarah konflik antar etnis, yakni mayoritas Sri Lanka dan minoritas Tamil sejak era kolonial Inggris. Seperti halnya kebanyakan konflik di Asia Selatan, akar permasalahan di Sri Lanka bermula dari sentimen antar etnis yang tumbuh sejak era kolonial Inggris. Kebijakan memecah belah membuat ketegangan merembah antara warga pribumi Sinhala dan kelompok minoritas Tamil. Sinhala mayoritas adalah Buddha, sementara Tamil adalah Hindu, Muslim, dan Kristen. Ketegangan ini kian tak terkendali dan memicu terbentuknya kelompok militan pembebasan Macan Tamil pada 1976. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Purnamasari. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari faktor penyebab konflik di Sri Lanka. Ada beberapa faktor yang menyebabkan konflik di Sri Lanka. Faktor yang pertama yaitu ketidakstabilan politik di Sri Lanka dikarenakan sudah terbebasnya dari masa penjajahan yang membuat banyak kalangan ingin menjadi pemimpin. Faktor yang kedua yaitu pada tahun 1956 terjadi eskalasi konflik antar etnis, yaitu etnis Tamil dan etnis Sinhala. Solomon Bandaranaike yang pada saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri menyatakan bahwa Sinhala ini merupakan bahasa resmi yang akan digunakan di negara Sri Lanka. Faktor yang ketiga, adanya dominasi Sinhala di dalam pemerintahan, ditambah penempatan agama Buddha sebagai agama resmi. Pada saat itu Bandaranaike terbunuh, yang kemudian istrinya yang menggantikan sebagai Perdana Menteri pada tahun 1960. Faktor selanjutnya, terjadi aksi protes dan rasa tidak terimanya kepada pemerintah mendapatkan hak-hak yang setara sebagai 180 warga negara Sri Lanka. Baiklah, saya Melia Fatmala Dewi. Di sini saya akan menjelaskan bagian kejahatan perang yang dilakukan oleh Liberation Tigers of Tamil Eelam atau LTTE. Liberation Tigers of Tamil Eelam atau LTTE sudah melakukan kejahatan yang perang karena menembaki warga sipil. LTTE ini telah menembaki dan membunuh sekaligus melukai banyak warga sipil yang berusaha untuk melarikan diri dengan menyeberang ke wilayah yang dikuasai oleh pemerintah. Perkenalkan, nama saya Fahrizal Apriansyah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembentukan Crisis Operation Group di Sri Lanka. Pada tahun 2009, PBB akhirnya membentuk Crisis Operation Group di Sri Lanka dengan tujuan untuk menghitung jumlah korban sipil, dan diperkirakan ada 337.721 orang yang tewas dan 18.479 orang yang luka-luka. Lalu banyaknya tingkat korban tewas dan juga diperparah dengan adanya warga sipil yang di zona tempur dan tidak memiliki akses cepat ke fasilitas medis yang berkualitas tinggi. Selama terjadinya konflik dan sesudah pun ternyata ada banyak pelecehan seksual yang terjadi, terutama oleh pasukan keamanan Sri Lanka. Kemudian sejak tahun 2009, masyarakat internasional juga telah menyerukan penyelidikan terhadap tuduhan kejahatan perang dan juga kejahatan terhadap kemanusiaan.
Namun, meski sudah terbukti bahwa selama perang konflik terjadi di Sri Lanka selama 26 tahun itu termasuk dalam kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang, sama sekali tidak adanya negara yang mengintervensi di Sri Lanka. Ini sesuai dengan perspektif realisme yang berpandangan bahwa negara merupakan aktor yang dominan dibandingkan dengan non-state aktor. Negara pada dasarnya selalu ingin berusaha mengejar kepentingannya baik dalam dimensi politik maupun ekonomi. Kerjasama tidak dimungkinkan dalam hubungan internasional karena kondisi alamiah tidak aman dalam tatanan internasional. Maka dengan meningkatkan kapasitas di bidang militer itulah yang bertujuan untuk melindungi kepentingan nasional. Asumsi dalam realis juga dikatakan bahwa negara akan memilih jalan perang dalam menyelesaikan masalahnya. Di sini bisa dilihat banyaknya diskriminasi terhadap etnis minoritas, yaitu etnis Tamil, sehingga banyak korban yang berjatuhan dan banyak kasus pelecehan seksual yang terjadi, terutama oleh pasukan Sri Lanka. Baiklah, saya Razela Audrey Monica. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana upaya penyelesaian konflik di Sri Lanka. Upaya yang dilakukan oleh Norwegia untuk menyelesaikan konflik antara pemerintah Sri Lanka dan masyarakat Tamil ini berlangsung selama 12 tahun. Dan selain itu juga sebagai fasilitator perdamaian. Norwegia ini juga berperan sebagai suatu monitor gencatan senjata dan donor bantuan dari Sri Lanka. Namun, bantuan tersebut tidak memberikan dampak yang signifikan untuk menyelesaikan konflik etnis yang terjadi di Sri Lanka. Akan tetapi, meskipun pada tahun 2001 telah lahir norma responsibility to protect. Baiklah, saya Andika Prasetya menyimpulkan bahwa konflik antara mayoritas Sinhala dan minoritas Tamil dapat dikatakan bahwa secara umum penyebab konflik yang terjadi di Sri Lanka ini adalah akibat adanya ketidaksetaraan sikap pemerintah terhadap masyarakat di Sri Lanka, khususnya terhadap masyarakat etnis Tamil yang dieksekusi karena dianggap berbeda dengan budaya lokal yang selalu dikaitkan dengan etnis Sinhala sebagai dominannya. Pada kenyataannya, aturan-aturan yang dijalankan oleh pemerintah cenderung menyulitkan etnis Tamil untuk mendapatkan akses terhadap kebutuhan dasar seperti keamanan, pengakuan, penerimaan, dan akses yang adil, meliputi akses terhadap politik dan ekonomi. Akibat adanya konflik kepentingan antar keduanya, masyarakat Tamil kemudian menginisiasi berbagai pergerakan anti pemerintah sebagai protes ketidaksetaraan tersebut.